Bejana yang diumpamakan oleh Nabi di dalam hadis diriwayatkan Imam Tabarani tadi harus dibersihkan terlebih dahulu supaya jernih dia, dan ketika iman ada di dalamnya, karena disitulah tempat anugerah keimanan. Dan di sana sudah apa yang diletakkan oleh Allah pada bejana tadi? Iman. Makanya ketika orang Arab Badui datang berkata aslamna, apa kata Nabi? Lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam kalbu kamu. Jadi apa? Bejana itulah tempat menampungnya iman. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana iman itu akan istiqrar, akan tenang di dalam kalbu kalau bejana tadi tertungkuik letaknya. Itu persoalan yang mendasar. Itu yang dikatakan nanti qalbun mankus namanya. Nah, bagaimana membersihkan itu? Dan apa alamat kebersihan bejana penampung keimanan nanti? Di dalam kitab Ighathatul Lahfan, juga karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 6 tanda alamat dan sekaligus berfungsi untuk membersihkan bejana kalbu. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala wal muwadhabah ala dzikri wal iktharu min dhalika wa an la yaftur min dzikrillah wa la yas'ama wa la yamul. Jadi alamat bahwa iman, alamat bahwa bejana kalbu manusia itu bersih, atau bahkan dengan itu dia semakin jernihkan dan singkirkan noda-noda di bejana atau dalam mangkok itu, adalah yang pertama zikrullah. Hati itu pandai berzikir mengingat Allah, dan muwazabah serta berketerusan di atas zikir itu, dan senantiasa meningkatkan. Tidak dia mengalami futur. Futur itu apa? Tidak mengendor. Kemudian wala yas'am, tidak dia merasa bosan. Wayamul, dan tidak pula muncul rasa malas. Itu alamatnya. Kalau belum sampai ke situ, maka latihlah kalbu itu untuk senantiasa berzikir. Mudah-mudahan ketika hari demi hari itu dilatih, maka dia akan terlatih untuk senantiasa melakukannya. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dan ibu-ibu ingatkan hadis Hanzalah, pernah saya sampaikan dahulu, ketika Hanzalah Abu Rib'i Al-Usaidi mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam perbuatan orang munafik. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, kaifa anta ya Hanzalah, ini hadis sahih, wahai Hanzalah, bagaimana keadaan engkau? Kata Hanzalah, qad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Kata Abu Bakar, subhanallah, madza taqul? Subhanallah, apa yang kau katakan ini? Kata Hanzalah, kunna, kita akan bersama dengan Nabi SAW. Wala yazal, kalau kita bersama Nabi senantiasa beliau yudzakkiruna, mengingatkan kita semua bil jannati wan nar, dengan surga dan neraka. Ka'annahuma ra'yal ain, seolah-olah kedua surga dan neraka itu ra'yul ain, terlihat ra'yal ain, seperti terlihat oleh mata kita. Falamma kharajna min indi, ketika kita keluar dari tempat beliau, bubar pengajian dengan Rasul, afazna al-azwaja wal aulada wad dhai'at, kita bergaul dengan anak istri kita, sibuk mencari yang tidak kekal ini, yang akan hilang ini, yaitu dunia. Nasina kathira, kita banyak lupa.
Tak terkena ada wak nasihat Nabi. Kalau tadi di muka Nabi bantu tampak surga je neraka, tapi ketika berpisah je Nabi, tak terkena lah. Itu kan munafik namanya, kecil Hanzalah. Kata Abu Bakar, kalau itu yang kau sebut kulluna lanalqa dzalika, seluruh kita bertemu situasi seperti itu. Artinya kalau itulah alasan munafik, tak selamat warga. Sadukan naik. Kulluna, seluruh kita bertemu hal yang demikian, merasakan hal itu. Sebagaimana lagi, akhirnya kharajtu ma'ahu, kata Hanzalah, keluar aku dari rumah Hanzalah, dari rumahnya bersama Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Walamma dakhalna alaih, ketika kami bertemu dengan Rasulullah, masuk ke rumah beliau, maka qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad nafaqa Hanzalah. Langsung Hanzalah tidak basa-basi karena kecemasan dia, ya Rasulullah, Hanzalah telah jadi orang munafik. Nabi berkata, wa ma dzak, ada apa? Katanya. Apa itu? Dia ceritakan seperti apa yang dikatakan kepada Abu Bakar. Apa jawaban Nabi? Di sini ada kunci. Kenapa? Kalau belum lagi hati itu bermuazabah, makna muazabah itu belum lagi rutin pandai berzikir, maka jaga waktu-waktu yang telah disediakan untuk melatihnya berzikir. Pagi, sore, waktu salat, selesai salat fardu. Nah, jaga waktu itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan itu? Lau kuntum tadumuna ala ma takununa indi, seandainya kamu sekalian bisa senantiasa mempertahankan suasana bagaimana berada di sampingku, maknanya kesadaran itu tetap bertahan sebagaimana di dekatku, begitu juga ketika telah berpisah denganku. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? La safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum. Nah, seandainya kamu senantiasa tadumun daiman, ya, ala ma takununa indi, mempertahankan suasana sebagaimana di sisiku, wa fi dzikr, dan senantiasa berada di dalam zikir, bertahan seperti itu. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? La safahatkumul malaikatu fi furushikum wa turuqikum. Malaikat akan menyalami kamu sekalian di tempat-tempat kalian berbaring dan di jalan-jalan yang kalian lewati. Di tempat awak duduk, di tempat awak beristirahat, di tempat kita berjalan. Artinya apa? Kemanapun kita melangkah, malaikat akan senantiasa bersama. Itu kalau dawam. Makna dawam itu apa? Continue, terus menerus, rutin di dalam zikir, rutin di dalam kesadaran. Walakin ya Hanzalah, Nabi kan faham betul. Akan tetapi Hanzalah itu barik tu, itu yang tak disebutkan. Walakin ya Hanzalah as-sa'ah was-sa'ah. Nah, dari kalimat itu kita tangkap apa yang dimaksud oleh Rasul. Akan tetapi wahai Hanzalah, waktu-waktunya dijaga. Artinya apa? Untuk berdawam atau senantiasa di dalam zikir bukan pekerjaan ringan. Yang melalaikan kita dari zikrullah itu tidak sedikit. Apalagi musuh yang tidak terlihat oleh kita senantiasa memalingkan kita dari zikrullah. Nah, itulah kelemahan. Namun Nabi SAW mengingatkan, kalau tidak bisa demikian, as-sa'ah was-sa'ah, ada waktu-waktunya. Nah, jadi karena itu, untuk membersihkan kalbu insan yang tadi diumpamakan bagaikan sebagai bejana tempat menampung anugerah Allah berupa iman,
kemudian di situ ilmu, di situ takwa, di situ segala hal yang mengikuti keimanan tersebut. Membersihkan bejana itu dengan apa? Dengan zikir. Dan apabila zikir itu telah berjalan di dalam kalbu manusia, maka itu alamat bahwa hati itu telah bersih. Zikir yang muazabah itu seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir dalam setiap keadaannya. Makna qiyam di situ bukan berarti zikir berdiri, zikir duduk, zikir berbaring. Tapi orang berzikir dalam keadaan qiyam. Makna qiyam di situ, apakah Nabi menunjukkan ada sedang berzikir kemudian berdiri? Atau sedang berzikir kemudian tidur? Tidak begitu memahami. Tetapi dalam kondisi apapun, 3 kondisi manusia itu kan 3 saja. Kalau dia tidak qiyam, qu'ud. Kalau tidak qu'ud, apa lagi? Yang ketiga adalah alal junub. 3 itu keadaan manusia: berdiri, duduk, atau berbaring. 3 keadaan manusia itu ahwalul insan namanya. Di dunia ini 3 itu saja keadaan. Kalau kini bapak dan ibu sedang mengaku duduk. Ekor selesai kegiatan kemalai tagak, berjalan, itu berdiri. Kemudian panik, letakkan badan, baringkan ala junub. Artinya apa? Orang itu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan yang dilalui oleh dirinya. Dalam duduk dia berzikir, dalam berjalan berdiri dia berzikir, dalam berbaring pun dia berzikir. Nah, mungkin tidak bisa rutin begitu saja tiba-tiba, tapi membutuhkan apa? Membutuhkan latihan. Karena memang diri ini harus dilatih. Untuk memasukkan iman ke dalam kalbu harus dilatih. Bagaimana melatihnya? Taati waktu-waktu yang telah ditunjukkan untuk zikrullah itu. Taati waktu-waktunya. Salat, taati, baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, itulah yang disebut nanti oleh ulama tasawuf adalah riyadah namanya. Nah, kalau dibawakan kepada anak muda, riyadah itu olahraga artinya. Apa maknanya? Yaitu melatih diri untuk senantiasa nanti terbiasa dalam sesuatu. Nah, mulanya berat, tapi kalau rutin dia menjadi ringan. Awalnya berat, tapi ketika orang terus melatih dirinya, dia akan terasa ringan. Sama dengan orang kalau melatih setiap terkejut misalnya berzikir subhanallah, lihat sesuatu indah, masya Allah. Kemudian ketika senang, Allahu Akbar, terasa ada melakukan astaghfirullah. Nah, ketika itu dilatih, awalnya kan berat. Kenapa? Karena selama ini bercampur antara terkejut subhanallah atau maundi. Kadang keluar lo basuh dan tidak benar. Nah, tapi itulah yang harus dilatih. Nah, itulah yang akan terus membersihkan bejana tadi dan memasukkan anugerah Allah ke dalam. Itu di mana ditemukan di dalam Al-Quranul Karim bahwa ketaatan itu adalah alat untuk memasukkan iman ke dalam kalbu.
Ketaatan itu alat untuk memasukkan iman ke dalam qalbu. Terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kondisi orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Hujurat itu. Dari situ diambil. Di samping hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, hadis-hadis itu, perbarui iman kamu, aktsiru min qaul, perbanyak mengatakan, ayat lain, uzkurullaha katsira, perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Di samping itu, kenapa ketaatan termasuk di dalamnya zikir itu adalah alat untuk memasukkan iman ke dalam kalbu? Berarti taat tadi itulah, zikir tadi itulah yang menyiapkan aniyah, yang menyiapkan bejana yang ada dalam kalbu insan, membersihkannya dan mempersiapkannya bisa menerima. Bahkan amal itu pula yang memasukkan iman yang dijanjikan oleh Allah ke dalam kalbu insan. Tentu biiznillah. Ada pula orang yang mengatakan, kan iman itu kok kau masukkan terserah Tuhan. Betul. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu di muka bumi ini, memperlakukan makhluknya dengan apa? Rabatas sabab al-asbab al-musabbab bil asbab. Diikat oleh Allah antara sabab dengan musabbab. Allah yang memasukkan hamba ke dalam surga. Tetapi Allah memasukkan hamba ke dalam surga ketika hamba itu menempuh apa? Menempuh penyebab untuk masuk surga. Apa itu? Amal saleh. Walaupun amal salehnya tidak akan bisa memasukkannya ke dalam surga, tetapi amal itulah dijadikan oleh Allah sabab untuk memasukkan hamba ke dalam surga. Yang perlu kita ingat. Jadi sunnatullah di dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan mengikat antara sabab dengan akibat. Allah masukkan ke dalam kalbu insan iman dengan catatan hamba itu menempuh dahulu jalan dan penyebab yang akan menyebabkan Allah memasukkan iman ke dalam kalbu. Itu sunnatullah. Jadi itu adalah ketentuan Allah di dalam kehidupan manusia. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ada hubungan sabab. Itu hukum yang berlaku secara umum. Apa saja? Mau rezeki kan disuruh berdoa. Ya. Tapi Allah berikan rezeki tidak cukup hanya dengan doa saja. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Nah, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturannya untuk kehidupan hambanya, makhluknya di muka bumi ini, di dalam kehidupan dunia ini, sambung antara sabab dan akibat. Nah, karena itu manusia muslim yang beriman dengan qada dan qadar tidak akan pernah bersikap apatis, tidak akan pernah meninggalkan ikhtiar, karena dia yakin betapapun qada Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan, tetapi di dalam qada itu Allah Subhanahu wa taala mengikat antara sabab dan akibat. Tidak ada disuruh menunggu saja. Menunggu itu setelah berikhtiar. Tawakal itu setelah berazam. Nah, jadi mari kita lihat di dalam ayat 14 surah Al-Hujurat tersebut,
Kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh orang beramal walaupun iman belum ada di dalam kalbunya? Kan ketika orang Arab Badui datang, mereka berkata amanna, ya Rasulullah, kami telah beriman. Ditegur oleh Allah, qul, katakan Muhammad. Oh, tidak nyambung ya ke sana, maaf. Perhatikan di situ ayat 14 surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui. Al-A'rab biasanya itu panggilan yang dipakaikan untuk orang-orang Arab yang tidak tinggal di dalam kota, tapi tinggal di padang pasir. Dalam kabilah-kabilah mereka, orang-orang Arab Badui itu datang kepada Nabi sambil berkata amanna, kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad. Qul, perintah katakan itu tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, katakan lam tu'minu, kamu sekalian belum lagi beriman. Allah tentu maha tahu dengan isi hati hambanya. Allah yang mengatakan kamu belum beriman, berarti kita imani bahawa memang belum ada iman di dalam kalbu mereka itu. Karena Allah katakan lam tu'minu, kita tidak tahu. Kalau tidak dikatakan oleh Allah, tentu kita tidak bisa menilai iman yang ada dalam kalbu para Arab Badui itu. Allah katakan lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Cukup itu pernyataan yang kalian katakan dahulu.